Salam sejahtera bagimu yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dalam kerinduan yang sama melalui program Saat Teduh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Teraja di Makassar. Namun sebelum itu mari kita dengarkan pujian dari PPGT. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu dalam nama Yesus Kristus ya Allah, yang berkenan kepada kami dalam saat teduh ini untuk mendengar firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, tuntunlah kami dengan kuasa-Mu itu, dan ampunilah kami. Dan kami berdoa demi Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama dalam saat teduh ini terdapat dalam Markus 13 ayat 24 sampai 32. Markus 13 ayat 24 sampai 32. Firman Tuhan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke tempat penjuru, ke empat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang akan tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Terpujilah Kristus yang berkenan kepada kita saat ini. Saudara-saudara, di mana saja berada, topik kita dalam saat teduh malam ini, pemulihan Allah atas umatnya. Sekali lagi, pemulihan Allah atas umatnya. Saudara-saudara, pemulihan itu pasti terjadi. Sehingga perlu kita memperhatikan akan pemulihan itu. Dalam teks bacaan kita, di sini digambarkan oleh Markus untuk mengingatkan pembaca dari kalangan non-Yahudi agar mereka berjaga-jaga dan setia kepada Tuhan, atau mereka harus melekat di dalam Tuhan, bergaul dengan firman Allah dalam pergulatan di dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perikop pembacaan kita di ayat 24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Teks ini memberi satu gambaran bagi kita, yaitu membangun satu kesadaran bahwa pemulihan Allah atas umatnya akan terjadi, saudara-saudara. Dan manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dan hanya dapat melihat kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah. Dan kita lihat dalam bacaan ini, saudara-saudara, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di sini, saudara-saudara, teks ini membangun satu kesadaran dengan sungguh akan firman Allah. Sebab kita manusia, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita lebih banyak memfokuskan diri pada hal-hal yang sementara, sedangkan hal-hal yang kekal bagi kita hampir-hampir tidak terfikirkan oleh kita. Kita sibuk dengan hal-hal duniawi, tetapi kita melupakan hal-hal yang penting bagi kita untuk masa yang akan datang. Sehingga teks ini mau mengingatkan kita untuk memberi kesadaran, membangun iman kita dalam kesadaran yang penuh kepada Allah. Sehingga tiba saatnya hari Tuhan tiba, kita sudah siap sedia dan kita dijumpai bahwa kita setia kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam teks ini kita mau memahami lebih dalam lagi bahwa
kita membangun kesadaran sebagaimana dikatakan bahwa setiap peristiwa itu selalu memberi makna untuk kita dekat dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita di ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa setiap peristiwa memberi makna bagi kita untuk selalu yakin kepada Tuhan, selalu dekat kepada Tuhan. Dan inilah yang mau dikatakan dalam teks ini, bahwa kita harus membangun satu kesadaran iman kepada Allah, yaitu memperhatikan firman Allah dan kerinduan kita untuk firman selalu dan selalu di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari yang hanya sifatnya sementara, dan lebih kita mengingat tentang pemulihan Allah atas umat ini. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nah saudara-saudara, siapa itu angkatan? Yaitu kita semua yang hidup di zaman sekarang ini, dan untuk generasi yang akan datang juga demikian. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan setia kepada Allah dalam kehidupan kita. Sebab pemulihan itu pasti terjadi, dan setiap peristiwa yang kita alami setiap hari harus memberi makna bagi kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan itu harinya, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sorgawi yang tahu. Dan kita saudara-saudara harus yakin, harus percaya, hidup kita hanya sementara, dan kita menuju pada hidup yang kekal di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita membangun satu kesadaran iman yang sungguh, yang melekat kepada Tuhan, sebagaimana kerinduan kita dalam saat pandemi ini. Pandemi ini membawa kita kepada kesetiaan akan kerinduan firman Allah di dalam saat teduh. Oleh karena itu, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membangun kita bersama-sama untuk mencintai firman Allah, untuk mencintai Alkitab, untuk kita dengar dan kita renungkan dan kita maknai dalam hidup. Kita bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Sebab pemulihan atas umatnya ini perlu membangun kita untuk dekat kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tetap setia mendengar setiap program-program yang ditayangkan melalui YouTube. Kita mau mendengar akan firman Allah, karena disitulah kita akan memaknai hidup kita, melihat peristiwa. Sebab dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Artinya bagi kita, tariklah pelajaran setiap peristiwa hidup kita untuk membangun satu kesadaran. Karena saudara-saudara, akan tiba saatnya kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, selama kita hidup di dunia, selama Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup hari ini, maka itu adalah hari Tuhan bagi kita untuk kita maknai. Karena setiap hari punya pergumulannya sendiri-sendiri, dan kita memaknai itu setiap peristiwa. Sehingga
kita selalu memuji nama Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan untuk selalu merindukan firman Allah. Karena itu terpujilah Kristus bahwa pemulihan akan terjadi bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan pujian dari PPGT. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa pulihkanku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kerinduan hati kami dan pikiran kami adalah mendengar firman Tuhan dalam pergulatan hidup di dunia ini. Betapa pentingnya kami
memperhatikan hal itu dalam kehidupan ini. Sebab kami percaya pemulihan Allah atas umatnya sungguh-sungguh terjadi atas kami semua. Oleh karena itu tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, setiap program-program yang ditayangkan kami merindukan itu di dalam Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 di Makassar dan Gereja Toraja pada umumnya, tuntunlah kami semua, seluruh warga jemaat Gereja Toraja di mana saja, bahkan umat Tuhan di mana saja mereka berada, selalu mengingat akan pemulihan Allah dan hari Tuhan, sehingga dalam kesempatan-kesempatan yang berharga ini kami memperhatikan itu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami terus setia di dalam kehidupan dan kami membangun iman di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, dan Tuhan memberkati multimedia yang boleh memprogramkan ini dan menayangkan ini. Berkati mereka semua dan umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi khususnya, sehingga apa yang terprogram dalam hati bangsa ini, khususnya para pemimpin, dapat memimpin dengan baik dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan memelihara kami, sehingga kami semua boleh sehat, dan kami berdoa demi Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian program kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.